Pagi Mbak, saya check out ya. Ya makasih. Iya, let's go. Akhirnya bareng-bareng sama Bisri. Bisri, makan Bu. Ada rawon. Ini dia menunya, nasi ayam bakaran saya ya di sebelah kiri. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.18. Ini posisi kita masih di Ubud dan pagi ini setelah udah istirahat, badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan seperti biasa teman-teman, untuk reviewnya karena kita nginep di hostel ya, banyak juga traveler yang lain, jadi kita langsung jalan aja nanti review di jalan ya, karena takut mengganggu yang lain. Oke, sebagian barang udah siap-siap, si Ulto parkir sini semalam. Kita beres-beres bentar lagi, langsung kita jalan. Oke, udah siap semua. Kita jalan. Iya. Let's go. Pak. Pagi Mbak, saya check out ya. Ya makasih. Uts. Iya. Let's go. Terima kasih New Ubud Hostel. Kita udah boleh nginap 1 malam. Penginapannya nyaman ya, air panasnya ada. Itu mantap sekali sih teman-teman. Oh, salah. Balik. Harusnya ke sana. Soalnya kalau keluar ke jalan gede ke sini nih teman-teman. Oke, kita coba. Oke, jadi di dekat penginapan ini juga banyak jualan-jualannya teman-teman. Ini ada apa, kios-kios atau toko-tokonya ini ya, di kanan kiri jalan ini. Di sini nggak bisa lewat mobil teman-teman, jadi motor aja. Untuk di penginapan New Ubud Hostel walaupun kecil ya untuk pintu masuknya, tapi kita parkir motor tuh bisa, jadi buat teman-teman yang bawa motor aman lah ya. Cuman kalau motor gede kayaknya agak sedikit repot sih, karena dia punya gerbang depannya itu memang kecil ya. Oke, kita udah keluar di jalan gede lagi. Seperti ini suasana pagi hari ya. Ini udah pagi, udah mau menjelang siang juga, jam 8:30 di daerah Ubud. Cukup ramai juga untuk hostelnya. Semalam juga penuh teman-teman, saya sekamar itu berdelapan. Sebenarnya dia ada kamar lain juga ya, cuman seperti biasa kalau hostel itu kan dipenuhin dulu ke ini kenapa ini kayaknya apa namanya, mapnya kasih info mulu, lewat sini aja. No. Cuman karena untuk di hostel itu kan biasa dipadetin dulu 1 kamar, nanti baru dia buka kamar lain lagi. Jadi untuk kita punya 1 kamar itu 8 bed full semua ya. Untuk yang nginep semalam itu semuanya wisatawan mancanegara ya, cuman saya doang yang lokal, jadi campur-campur. Ada yang Taiwan, ada yang China mainland, ada yang Prancis ya kalau nggak salah, terus dari Brasil juga ya. Jadi campur-campur sudah semalam itu ya. Ada juga yang udah check out. Saya check out ini bisa dibilang agak siangan juga sih. Udah jam 8. Dan masih ada juga sih beberapa yang istirahat, karena kayaknya sih tadi malam pada pulang malam juga, jam-jam berapa, 1 kali apa jam 2, biasalah di Bali mungkin apa pergi kongko minum-minum dulu, habis itu baru balik. Oke, sedikit review teman-teman untuk penginapan New Ubud Hostel di daerah Ubud. Posisinya dekat sekali sama pasar seni Ubud ya, kira-kira jalan kaki 2 menit lah ya udah nyampe. Untuk kamarnya seperti biasa, saya nginepnya di kapsul teman-teman. Sekamarnya isi, sebentar, no thanks. Untuk fasilitasnya kita ada bantal, kemudian ada sleeping bag juga, apa namanya, bed cover ya, selimut tebal gitu. Terus kamar mandinya sudah dilengkapi sama air panas. Di depannya ada communal area. Terus ada lokernya juga, tapi untuk kerja-kerja di bagian komunalnya kayaknya sih kurang pas lah ya, karena dia mejanya tuh meja buat ngopi gitu teman-teman, pendek ya. Jadi kalau kita laptopan gitu
agak nunduk-nunduk, kurang bagus lah ya untuk kita misalnya duduk dalam jangka waktu yang lama. Kalau sebentar-sebentar oke lah 1-2 jam, tapi kalau untuk sebentar-sebentar misalnya setengah jam gitu oke lah, mungkin ngecek-ngecek apa gitu bisa, tapi kalau teman-teman mau lama 1-2 jam kayaknya agak pegel ya. Jadi kurang ideal lah untuk kita pakai komunal areanya buat kerja-kerja. Tapi overall mantap sekali, pelayanannya bagus, cepat, kita datang bednya udah ready, jadi nggak pakai lama-lama udah langsung bisa masuk dan istirahat. Wifi-nya juga bagus untuk di New Ubud Hostel. Recommended buat teman-teman yang ada main ke Ubud, boleh si New Ubud Hostel ini jadi salah satu opsi pilihan. Harganya pun sangat terjangkau. Saya semalam dapat di harga 77, ini kanan dulu sebentar. 77.000 per malam per bed ya, karena kapsul itu via aplikasi tiket.com ya. Buat teman-teman mau cari, dia ada di semua aplikasi ya, ada di Tiket, Traveloka dan lain sebagainya, tinggal teman-teman cek dan recheck saja. Oke, ini kita lurus. Oke, ini kita lewat mana nih? Mana nih? Nggak salah kan ini? Oke, coba aja dulu. Ntar kalau nyasar tinggal balik lagi. Untuk jalan-jalan di Bali memang ada beberapa tempat itu memang kecil kayak gini teman-teman, tapi aman, kita bisa lewat kok. Ini kayaknya sih saya pilih yang motor, makanya diarahin lewat jalan kecil ini. Oke, let's go. Kayaknya iya. Untuk cuaca pagi ini bisa teman-teman lihat cukup berawan ya, cenderung mendung juga. Semoga ini kita mau explore untuk hari ini nggak hujan lah, sekalian bisa ngedrone juga ya kan. Oke, ada golf cart bro. Kayaknya dekat sini ada hotelnya ya, hotel-hotel atau villa-villa ya, yang ada golf cart buat nemenin tamunya explore jalan pagi. Oke, untuk map saya udah ganti dulu ke mobil ini biar kita nggak jalan kecil terus ya. Ternyata daerah sini banyak hotel, villa nih, rumah makan juga. Memang untuk Mas dan Mbak Bule, mereka kalau nginep itu memang senangnya cari yang jauh dan sepi-sepi gitu ya, yang belum banyak turis. Kurang lebih kita riding dari Jakarta sampai masuk di Bali ini sekitar 4-5 hari ya teman-teman. Ini sekarang masuk hari ke-6 dan selama ini belum ada break riding nih ya. Kita masih riding terus. Jadinya untuk hari ini kita sedikit santai lah ya, biar menikmati suasana di Bali. Dan untuk plan riding kita hari ini, kita santai aja, masih tetap di Bali juga. Dari Ubud kita mengarah ke selatan teman-teman. Ini kita masuk kota Denpasar, kemudian dari Denpasar nanti kita ke arah Nusa Dua. Mungkin mau cari sarapan dulu. Sekarang udah jam 9, berarti hitungannya udah brunch lah ya, menuju ke makan siang. Habis itu kita explore di daerah selatan Pulau Bali. Mungkin cari-cari oleh-oleh dikit buat bawa pulang ke orang rumah, istirahat. Terus habis itu nanti kita tinggal menikmati sore aja di Pantai Kuta ya, biar kita santai-santai lah sebelum kembali melanjutkan perjalanan kita. Gimana teman-teman? Ya, kurang lebih sekitar 5 hari kita menikmati perjalanan kita, jalan santai aja ya, nggak usah terlalu diburu-buru. Kurang lebih untuk 1 hari itu jalannya sekitar ada yang 250 kilo, ada yang 300 ya. Sejauh ini ya kayaknya belum ada yang sampai 400 sih ya, jadi memang menikmati, asik banget lah untuk jarak-jarak segitu. Dalam 1 hari itu enak lah, kita nggak terlalu maksa gitu ya, kecuali memang kalau ada ngejar waktu, bisa lah kita tambah-tambah dikit. Tapi kalau teman-teman waktunya panjang, boleh saya saranin ke teman-teman
ambil selalu jarak itu di bawah 300 kilo tuh enak banget. Riding seharian kira-kira 7-8 jam itu pas lah ya, dengan kecepatan yang moderat aja, nggak usah terlalu kenceng-kenceng, biasa aja, mungkin sekitar 60 kayak gini nih, atau tambah-tambah dikit ke 70, 80. Udah lebih dari itu nggak usah teman-teman, karena toh kalau cepet-cepet juga apa yang kita nikmatin kan, terlalu cepat kita melintas siung gitu kan. Nanti kalau terlalu cepat pemandangan yang kita nikmatin cepat selesai juga gitu kan. Jadi kita pelan-pelan aja, sekitar 60 itu kecepatan yang nyaman dan aman juga buat kita di perjalanan. Plus ekonomis juga ya, karena memang biasanya kecepatan segitu itu memang yang paling irit BBM ya, sekitar 60, 70 dan 80. Buat teman-teman yang udah lama nggak ke Bali nih, nah ini saya ajak bareng-bareng loh. Oh, ini nanti kita ada ke kanan, kita lewat jalan gede-gede aja nih. Buat teman-teman yang udah lama nggak ke Bali, nah ini saya ajak bareng-bareng kita explore Bali nih untuk hari ini. Semoga untuk hari ini cuaca kita bagus teman-teman, lumayan lah ya. Ada biru-biru di depan kita. Tadi di Ubud udah gelap sekali, udah ngeri-ngeri hujan, makanya pas saya keluar bangun pagi gitu ya, keluar lihat, waduh udah gelap bro. Mending kita beres-beres aja. Yang mbak dari Brasilnya juga udah check out. Ah udahlah, kita check out juga deh. Nah, takut hujan, biar langsung kita bisa jalan dan nggak kehujanan gitu. Semoga nggak hujan lah, biar semua wisatawan di Bali ya, usaha-usaha juga semua bisa berjalan lancar ya, banyak yang beli, pokoknya bagus buat semua lah. So sama-sama aja teman-teman, join kita untuk hari ini riding santai explore di Bali. Let's go. Untuk toko-toko di Denpasar ini juga banyak yang tutup ya hari Minggu. Ini kalau Circle K mah tetap buka, tapi kalau toko-toko yang lain lokalan ya, kayak toko-toko baju, terus kemudian biasanya kalau di Bali nih kan apa ya, kayak merchandise, terus gift gitu, tutup. Sebelah kiri tutup. Oh, ini ada yang buka, tapi yang tutup juga banyak ini. Next stop kita di Nusa Dua. Saya kalau datang ke Bali teman-teman, sebenarnya datang ke Bali ini 2-3 hari itu menurut saya sebenarnya kurang sih teman-teman. Minimal mah seminggu baru mantep ya. Iya kan, kalau ada waktu sih pengennya begitu. Uduh, hari Minggu bos, santai. Ini hari Minggu ngapain sih, buru-buru mau kemana, beloknya begitu-begitu lagi. Aduh, bapak aja ampun. Sebenarnya kalau balik lagi teman-teman ke obrolan kita tadi, ada intermezzo sedikit dari bapaknya. Jadi sebenarnya kalau punya waktu mah pengennya segitu, 1 minggu gitu, wah bakalan asik banget. Mungkin 2-3 hari, 4 hari kita explore lah, tapi juga kita perlu banget untuk siapin waktu atau sediain waktu buat kita kayak benar-benar nge-chill gitu ya. Di Bali ini menurut saya teman-teman ya, paling enak memang buat santai kayak gitu ya, benar-benar nikmatin waktu, sendiri juga asik ya, berdua atau pairs gitu juga enak, couple, rombongan juga asik aja, pokoknya mana-mana lah ya. Nikmatin waktu di pantai benar-benar kayak doing nothing tuh enak banget lah ya. Kita berasa biasanya di kota itu sumpek karena mungkin macet tiap hari ya kan, padat dan klakson tit. Nah, tapi sampai sini benar-benar kita hening dari klakson ya, suasana jalannya pun mungkin kadang-kadang macet ya kalau hari Senin Selasa gitu, karena kan orang juga aktivitas kerja, tapi kalau ada waktunya lah ketebak gitu ya. Kalau di Jakarta tuh kadang-kadang susah ketebak mau
misalnya berangkat pagi macet, tapi setelah itu juga kadang-kadang masih macet juga ya kan. Kalau di sini pagi doang paling sama sore, siang mah enggak gitu. Jadi bisa diprediksi. Kita tinggal hindari aja waktu-waktu atau jam-jam macet. Untuk tempat santainya juga banyak teman-teman, ada di air terjun ya, ada di bukit, kemudian ada di tebing, di pantai. Nah, tinggal ganti-ganti aja tuh untuk waktu chillnya ya, ganti-ganti lokasi. Wah, enak banget sih. Mungkin suatu saat kalau saya punya ada waktu lebih banyak lagi, pengen juga sih santai benar-benar doing nothing ya. Kita nikmatin pemandangan, hening gitu. Enak banget. Nah, ini masuk di pasar. Saya nggak tahu nama pasarnya teman-teman. Nggak ada nama pasar. Pasar Sanglah ya. Nah, buat teman-teman yang di Denpasar tahu nih posisinya ya. Dari sini untuk bule nggak terlalu banyak teman-teman. Ini banyak warga Bali yang memang belanja di sini ya. Mungkin ada bule 1-2, tapi kebanyakan mungkin di daerah Kuta ya atau Ubud. Ini untuk titik map kita, saya tembak langsung ke Nusa Dua teman-teman, ke satu warung makan yang saya kalau ke Bali itu kemungkinan besar saya akan mampir di warung makan ini. Namanya Rumah Makan Ayam Bu Oki. Nah, ini buat teman-teman yang cari kuliner atau makanan halal. Nah, warung ayam Bu Oki ini salah satunya ya. Tentunya ada banyak tersedia teman-teman, ini di sepanjang jalan. Nah, ini ada warung asih juga, nasi jinggo kebanyakan ya. Jadi pagi-pagi kalau teman-teman cari sarapan di Bali ini memang khasnya nasi jinggo. Harganya tuh kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 kayaknya ya, segitu tergantung isiannya, tapi rata-rata sih segitu. Biasanya isi telur, nasinya tuh ada nasi kuning, nasi putih ya. Nasi uduk saya nggak tahu teman-teman, tapi kebanyakan sih nasi putih, nasi kuning. Isiannya telur, ada ayam, kemudian ikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Sama biasanya pinggirannya ada kayak tempe, tahu goreng, pisang, gorengan-gorengan lah ya, macam-macam udah disediain. Ada ubi ya, kadang-kadang komplit semua lah. Terus ada juga yang manis-manis. Kalau tadi goreng-goreng, ada juga yang manis-manis kayak kue putu, onde-onde itu ya. Terus kue lapis ya, macam-macam lah, yang ada bunga-bunganya, yang pink ya kan, macam-macam sudah untuk kue-kue itu. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih aja, sepanjang jalan banyak, kuliner halalnya pun banyak ya. Nah, langsung gas aja. Kalau nggak salah Bu Oki itu juga ada di dekat sini deh, di dekat perempatan besar sini kalau nggak salah, di sebelah kanan situ. Beda deh, bukan di sini. Bukan di, kayaknya ada satu lokasi lagi yang dia punya keadaan tuh mirip-mirip kayak gini gitu. Dan ada Bu Okinya di dekat-dekat situ ya. Nah, ini kita langsung mengarah menuju ke Nusa Dua. Kita lintas tol nih. Wih, untuk Ultop pertama kalinya masuk tol di Bali nih. Let's go, bro. Udah nggak sabar. Pas banget cuacanya bagus ya, kita bisa menikmati view di jalan tol dengan langit biru ya kan. Cuma sayangnya di daerah sini karena dekat bandara tuh teman-teman bisa lihat ada pesawat melintas ya. Kita nggak bisa nerbangin drone di sini ya, karena restricted area, membahayakan juga. Jadi nanti kita agak menjauh dari bandara baru kita ngedrone, bro. Ini motor masuknya dari mana nih? Soalnya motor juga ada yang di tengah-tengah, ada yang di kanan. Oke, kita ambil samping aja karena kita santai kan, biar nggak nggak ngalangin mobil-mobil yang mau cepat lewat gitu. Oke, ini kita yang lurus ya. Kalau kiri motor no entry, motorcycle-nya yang sini. Let's go. Oh, di depan putar balik nih. Ini lurus masuk daerah Pelabuhan Benoa nih. Buat naik kapal, kayaknya kapal pel nih ya. Naiknya dari situ kayaknya. Let's go. Masuk kita. Untuk masuk jalan tol ini teman-teman sama seperti mobil juga ya. Jadi atau sama seperti di Pulau Jawa juga. Jadi kita masuknya pakai tempel Imani ya, Imani atau kartu flash berisi bisa nih. Ya, pakai kartu uang elektronik gitu. Pastikan teman-teman punya saldo cukup biar lintasnya lancar ya. Kayaknya sih 4.000 di sini untuk motor. Ntar kita mampir dulu di sini, keluarin kartu dulu.
baru kita asup bro. Kartu udah ready, siap kita langsung lewat. Motor berapa? 6.000. Oh udah naik sekarang ya. Terakhir saya lewat itu iya 4.000 kayaknya. Apa nggak merhatiin, tapi seingat saya sih kayaknya 4.000 ya. Tempel. Iya, let's go. Oh saldo masih ada 60.000. Oh harganya 5.500 lintas di tol Benoa menuju ke Nusa Dua. Let's go. Akhirnya bareng-bareng sama Bisri. Lagi di rumah ya. Ini bareng sama si Utop nih. Let's go Top. Akhirnya kita mengaspal juga di tol Bali nih. Tol Bali Mandara ya. Akhirnya setelah berapa? 5 hari 6 hari ya kita nyampe di Bali dan bisa explore ini. Ini untuk tolnya panjangnya ini kurang lebih sekitar 7 kilo apa 8 kilo kayaknya ya. Ini dari sini sampai ke ujung keluar ke Nusa Dua teman-teman. Jadi cukup panjang juga untuk tol di atas air ya. Di Indonesia kayaknya ini yang terpanjang. Jalur motor cukup lebar teman-teman, ini bisa salip-salip ya. Jadi kalau kita pelan kita di kiri, biar yang kalau lebih kencang bisa salip di kanan. Jalurnya sudah komplit juga, sama ada jalur darurat juga. Nanti ada di beberapa titik itu dia ada sedikit ke kiri gitu ya. Jadi kita bisa, ya namanya darurat kan, kita nggak tahu apa mungkin ada gangguan teknis atau apa, bisa tuh kita ke situ untuk keadaan darurat saja ya, baru dipakai. Oke, Mas Bule kenceng bro. Kayaknya lagi kejar waktu kayaknya tuh Mas Bulenya. Memang dengan adanya tol ini, pertama menjadi ikon juga di Bali ya. Kedua memang memperlancar untuk lalu lintas sih ya. Kalau nggak ada tol ini, untuk lalu lintas di daerah Kuta itu wah pasti macet sekali ya. Oke, kita kiri Nusa Dua, kanan Ngurah Rai ke arah bandara teman-teman ya. Jadi jalur mobil sama jalur motor beda di sini dia. Sama kayak di mana, jembatan Suramadu ya. Nah, saya pertama kali lewat jembatan Suramadu itu masih berbayar teman-teman ya. Waktu itu masih jadi jalan tol, motor bayar, mobil bayar. Makanya kalau teman-teman lewat sekarang itu di sebelum masuk jembatan itu kan ada gate-nya tuh, gate buat bayar. Nah itu memang dulu berbayar, motor kalau nggak salah tuh 2.000 ya. Waktu itu 2.000, mobil 4.000 atau 5.000 gitu. Jadi bedanya nggak jauh ya. Nah untuk jalurnya di sana juga sama kayak gini ya. Jadi jalur motor terpisah sama jalur mobil, cuma untuk di Suramadu sedikit lebih kecil ya. Sedikit lebih kecil, tetap masih bisa salip juga, tapi dia sempit sekali gitu. Jadi mesti lebih hati-hati kalau di sana untuk salip. Kalau di sini lebih aman sih ya, karena jauh lebih lebar. Asik banget tuh. Pagi ini jam 9:30 kita melintas di tol Bali Mandara. Oke teman-teman, sama-sama aja kita enjoy view di tol Bali. Let's go. Oke, kita udah sampai di pintu keluar tolnya di Nusa Dua, teman-teman. Kita ambil arah kiri ke Nusa Dua, kalau kanan Uluwatu Jimbaran. Let's go. Ini kalau nggak salah dekat sini ada pom bensin deh di depan sini. Kita isi dulu, baru kita menuju ke warung makannya. Udah lapar juga nih. Isi bensin dulu. Mana nih? Ah, ini dia. Turbo, Mbak? Full? Ya, bentar ya. Ada? Makasih. Oke. Lanjut. Dari habis banget, teman-teman. Kita isi tadi 65.000 ya untuk turbo. Dengan harga
per liternya itu 13.100. Kita dapat berapa liter tuh? Coba nanti, saya tadi nggak merhatiin lagi. Ini sebelah kiri ada apa lagi nih baru nih? Kayak ruko-ruko ya. Oke, ini kita udah dekat teman-teman. 70 meter lagi. Yang mana nih? Saya lupa. Ini kayaknya nasi ayam. Ini nasi ayam Boki. Let's go. Oke teman-teman, kita udah pesan. Ini dia menunya nasi ayam Boki ya. Jadi di warung makan ini dia nggak ada menu lain. Datang tuh tinggal bilang satu pedas apa enggak gitu. Ya, jadi ini menunya ada sate ayam. Dan ini ayam lagi, kayaknya ini pedas. Ini ayam lagi. Ayam apa, masak kuning kayaknya. Terus ini ada ayam yang kriuknya. Ini ada sayurnya. Ya, komplit sudah. Oke, kita makan. Jadi semuanya ayam nih satu ini. Selamat makan teman-teman semua. Langsung ini brunch ya, udah jam 10. Woi, kangen banget nih makan nasi ayam Boki. Terakhir itu saya makan ini mungkin kayaknya setahun lalu kayaknya ya. Kayaknya setahun lalu. Ini udah lama juga. Mantap banget. Akhirnya dapat lagi nasi ayam Boki. Oke. Kita set map dulu. 9 kilo lagi menuju ke Pantai Pandawa. Kita udah habis makan teman-teman di nasi ayam Boki. Tadi untuk nasi ayamnya itu 30.000 ya teman-teman. Saya makan sama beli minumnya Aqua, jadi 35.000 ya. Kita udah kuliner satu kali ini di Bali, di Nusa Dua, nasi ayam Boki. Berikut ini belum tahu nih nanti mau kuliner di mana lagi. Mungkin malam kali ya. Malam coba kita cari-cari lagi lah. Mungkin 1-2 kali lagi masih bisa ini ya. Ini kan baru makan 1 kali sehari, bisa 3 kali makan, lumayan lah ya. Oke, kita lanjut lagi untuk explore ke Pantai Pandawa teman-teman. Kita gas dulu untuk ngajak si Ultop ini untuk mengaspal di Pantai Pandawa. Sebelumnya Bisri udah, nah ini si Ultop nih, kita ajak ke sana ya. Oke Top, semangat. Akhirnya nyampe juga kita di Bali dan ke Pantai Pandawa nih. 9 kilo lagi atau 20 menit. Untuk hari ini hari Minggu di nasi ayam Boki itu nggak terlalu rame. Biasanya sampai antri-antri teman-teman. Mungkin karena belum jam makan siang kali, baru 10.40. Ini apa dibilangnya, jam-jam nanggung lah ya. Nanti kalau udah jam-jam 12 ke jam setengah 1, nah itu mungkin lebih padat atau kan sampai antri-antri kali. Soalnya saya berapa kali makan di hampir semua cabangnya teman-teman saya datang tuh, kayaknya udah cabang ke ada kali 3 cabangnya saya pernah mampir tuh, semuanya antri dan padat gitu ya. Tempat makan sampai antri juga gitu. Jadi baru kali ini saya ketemu yang agak sepi nih. Mungkin belum kali ya, siangan. Oke, depan kita ambil kiri. Itu Ford Fiesta-nya merahnya sama kayak si Utop nih. Di daerah Sanur atau Nusa Dua ini teman-teman, ini untuk kawasan wisatawannya itu kebanyakan untuk yang family ya, atau yang berlibur ke sini bareng sama keluarga, ataupun mungkin buat yang elders ya, atau udah yang lebih senior gitu. Karena untuk daerahnya itu lebih sepi, hening ya, lebih tenang. Kafe-kafenya juga atau kayak tempat-tempat minum gitu ya, jarang yang ada musiknya kenceng-kenceng gitu, lebih santai, kalem gitu. Makanya untuk family ataupun senior gitu di sini pas gitu ya, karena lebih nyaman gitu. Sementara kalau teman-teman mungkin cari yang lebih rame ya, party, nah itu mesti ke daerah Kuta ataupun kalau sekarang mungkin ke daerah Canggu kali ya. Nah, daerah sana tuh daerah yang lebih rame, banyak klubnya, terus kemudian banyak bar, tempat-tempat minum gitu. Jadi memang untuk daerah sana lebih cocok ke anak-anak muda gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada main dan lewat sini jangan kaget atau jangan heran karena kelihatannya minim, bahkan kalau lintas tuh kebanyakan bawa anak-anak kecil atau opa-oma yang bule-bule opa-oma di sini. Nah, itu yang banyak tuh. Nah, ini kita lintas di sebelah kanan ini Poltekpar atau Politeknik Pariwisata Bali. Ini salah satu kampus yang
banyak orang minati juga nih. Politeknik khususnya untuk yang pengen ngambil pariwisata, ini pasti teman-teman pariwisata pada tahu semua Poltek Par Bali nih ya. Hari Minggu sepi, nggak ada kegiatan, nanti besok nih baru rame ya. Kalau dekat kampus, berarti daerah sini banyak kos-kosan mungkin ya. Semoga nanti di Pantai Pandawa kita bisa dapat foto sepi nih ya, soalnya hari Minggu sih banyak wisatawan lokal juga sama kayak kita gini ya, akan foto-foto mungkin agak rame. Tapi nggak apa-apa lah, kita bareng-bareng lah ya, ramein di Pantai Pandawa bro. Untuk masuk tiket saya nggak tahu berapa, terakhir tuh kayaknya mungkin 10.000 apa 15.000 gitu. Coba nanti kita lihat ke sana, saya update terus ke teman-teman. Tapi kurang lebih segitu lah ya, 10 sampai 15.000 untuk orang dan juga sepeda motor. Maya nih untuk hari ini, walaupun agak berawan ya, tapi masih tetap biru langitnya ya. Semoga sampai sore bisa tetap kayak gini, jadi kita sore-sore bisa sunsetan nanti ya, dapat kelihatan jelas gitu lah, yang nggak ketutup-tutup awan. Kita hari ini San Mori yang kesiangan bro. San Mori kesiangan di Bali nih, mantap banget. Gokil. Cuacanya cerah, kita bisa lihat horizon di laut langsung ya. Ganteng bro. Untuk view yang kebuka gini nih yang paling saya favorit teman-teman, kita bisa melihat sampai di pokoknya di yang paling ujung sampai batas horizon, itu enak banget. Berasanya kayak plong gitu ya, apalagi biru banget kayak gini. Cocok. Berapa pak? Makasih. Let's go. Oke, untuk tiket masuk Pantai Pandawa 10.000 ya, 2.000 parkir motor, 8.000 orang. Oke, kita masukin dompet dulu, jangan sampai lupa naruh, ntar kasihkan naruh situ tuh di laci-laci, lupa, waduh serem bro, pas parkir wah bahaya ya. Oke, amankan dulu, karcis sudah dipegang, simpan lah. Wah, ini sebelah kiri ada mungkin proyek hotel juga ya, cuman belum kelar. Ini kalau kelar mantap sekali nih ya. Kita mampir sini dulu teman-teman, foto dari bagian atasnya Pantai Pandawa nih. Let's go. Ini salah satu spot favorit buat para bikers yang main ke Pantai Pandawa. Pasti mampir sini dan foto dulu ke bawah. Asik bro. Let's go. Oke. Oh, pas banget sepi nih, kita bisa foto-foto. Bang. Oke. Lanjut lagi teman-teman, habis foto-foto dari atas sama tadi ada spot juga di bawah, kita lanjut jalan lagi ke area tebing ya teman-teman di sebelah sana. Jadi ini masih satu area di Pantai Pandawa. Teman-teman masuk bisa dari sisi sebelah sana ataupun masuk dari sisi Pandawa, ini bisa semua ya. Nah, turun sampai di sini putar balik. Wah, ini ada para layang ya di atas ini. Jadi terbangnya dari arah sana, bolak-balik aja teman-teman. Ke sini sebentar terus balik lagi ke sana. Sama kayak di Songoriti ya, mirip-mirip. Cuman di sini kan view-nya view pantai gitu. Kalau Songoriti kan gunung-gunung dingin, sini pantai-pantai, bro. Panas. Di sini kebanyakan orang untuk ambil view aja ya di Pantai Pandawa ini, nyantai. Terus ke kafe-kafe, karena dia di sini kan area tebing ya, jadi mungkin pantainya juga pantai bukan pasir gitu tapi kayak karang-karang.
Tapi nggak tahu deh sekarang kalau mungkin udah dibikin kayak pasir-pasir gitu, udah bagus. Nah, bisa juga buat renang sekarang ini. Oke, untuk sekarang ini teman-teman kita untuk ke yang daerah tebing, kalau nggak salah namanya Tanah Barak ya. Kita pakai motor udah nggak bisa ya, jadi untuk si Ultop ini nggak bisa foto di sana ya. Paling nggak kita ke sana jalan kaki atau kalau nggak naik shuttle info dari bapaknya tadi kayak gitu ya. Kita karena nggak bisa ke sana, nggak bisa foto sama si Ultop juga, sayang banget ya. Ya udah kita langsung jalan aja. Jadi sekarang untuk mobil nggak bisa, motor nggak bisa. Lebih bagus sih sebenarnya, lebih teratur, orang yang mau foto juga nggak crowded sama apa yang parkir mobil maupun motor gitu. Bagus juga sih sebenarnya. Cuman kalau dari sini jalan kakinya jauh, makanya disediakan shuttle ya. Lanjut lagi teman-teman, tadi habis foto-foto dari Pantai Pandawa. Jadi buat teman-teman ini info aja, yang mau main ke Bali saat ini udah nggak bisa bawa kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor ya, masuk ke area Pantai Tanah Barak. Jadi mau foto di Pantai Pandawa aja ya, barengan sama motornya. Kalau di situ orangnya aja bisa masuk ya, motor parkir di parkirannya dan naik shuttle Rp30.000 masuk ke tebingnya itu ya. Banyak juga yang tadi naik shuttle, mereka mobil shuttle-nya pakai carry, dibikin karoseri terbuka gitu. Bisa muat mungkin ya berapa orang, 12 orang kali ya, kayak semi golf car gitu. Jadi dibikin terbuka pakai atap, pintu-pintunya nggak ada. Nah paling sambil menunggu waktu check-in, sekarang ini kan baru jam 12.21 nih, check-in nanti jam 2, masih ada sekitar 1,5 jam lebih sedikit ya. Kita mampir dulu aja deh ke pusat oleh-oleh Krishna ya, lihat-lihat, beli-beli oleh-oleh buat bawa pulang ke rumah ya. Kita belok kanan. Untuk mapnya ini saya tembak langsung ke Krishna deh, yang di jalan bypass Ngurah Rai. Untuk toko Krishna ini dia ada di mana-mana ya. Jadi di Bali Utara juga ada, Singaraja, kemudian di area sekitar bandara Kuta ini juga ada beberapa teman-teman, mungkin 3 kali ya. Di cukup banyak lah. Selain itu juga ada jogger ya, teman-teman bisa pilih-pilih aja mau ke toko mana untuk beli oleh-oleh gitu. Sedikit cerita teman-teman, saya mulai dari di Jogja, Malang, Banyuwangi, sama tadi barusan check out dari Ubud ya. Jadi 4 kota ini saya nginapnya tuh di Bang Bed ya kan. Nah kebagiannya tuh Bang Bednya di atas mulu ya. Jadi kita mau ke toilet, kadang-kadang subuh ada ke toilet, atau kita mau pindah-pindah barang tuh aksesnya lumayan repot lah ya. Jadi ini saya siasati dengan cara, pokoknya baru bisa check-in langsung kita masuk ya. Jadi pasti kita ke bagian yang bawah, karena kan pasti ada yang check out tuh. Nggak mungkin dong semua yang bawah sama-sama berbarengan janjian masih tetap di bawah, kan nggak mungkin. Jadi pasti udah ada yang check out hari ini, apalagi hari ini kan hari Minggu. Nah, kalau mungkin ada wisatawan lokal, mereka juga mungkin udah check out juga untuk kembali ke kota masing-masing. Jadi kemungkinan besar ini kita pasti dapat lah. Kalau nggak dapat sih sungguh terlalu. Ini kita udah 4 hari nih dapat di atas mulu. Sebenarnya nggak masalah sih teman-teman ya, cuman semakin tua semakin ribet buat arrange barang-barang ini. Jadi enaknya di bawah aja dah. Kalau ada pilihan di bawah, mending di bawah gitu. Soalnya kan harga per kasurnya tuh sama teman-teman. Mau di atas mau di bawah sama aja. Ya udah mending kita kalau bisa dapatnya yang di bawah gitu ya. Cuman kalau udah terisi mau bilang apa? Kita siasati dengan cara seperti itu. Oke, kita udah nyampe di Krishna ini teman-teman, sebelah kanan pusat oleh-oleh Bali ya. Kita masuk, parkir, dan lihat-lihat ya di dalam Krishna ini. Let's go. Oke, kita udah parkir teman-teman. Utop udah di situ. Kita langsung masuk ke area store. Main lobby, t-shirt, pakaian anak. Saya terakhir datang ke toko ini tuh udah mungkin 4-5 tahun yang lalu ya, udah lama juga. Ini baru main kesini lagi. Let's go, kita masuk. Ya. Ini untuk
area baju-baju ya. Ini baju-baju anak nih. Nah, udah banyak, ada yang umur dari yang paling kecil sampai yang udah agak gede, SD juga ada nih. Nah, ini kaos lengan panjang. Kaos lengan panjang ini berapa? 114.000 teman-teman. Oke, kita lihat-lihat dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Selamat sore ya teman-teman semua. Kita lanjut explore lagi. Udah istirahat, udah salin juga, udah seger nih ya. Nah, lanjut mau menikmati sunset, tapi sebelum itu kita cari makan dulu. Nah, ini posisi saya ada di daerah Kuta teman-teman. Ini kita lagi jalan kaki lintas di Kuta Art Market ya. Saya lagi cari warung makan, apa namanya ini? Warung makan nikmat halal ya. Bener nggak nih? Oh, enggak, sebelah sana, jalan sana. Sebentar. Start. Iya benar ya, sana ya. Oke, kita ke nyebrang sini bro. Nah, jadi dari penginapan itu warung nikmat halal ini kurang lebih 500 meter atau jalan kaki sekitar 7 menit ya. Untuk sore ini kita punya cuaca mantep banget ini ya, jadi bisa dapat sunset. Semoga pas sore juga bersih, nggak ada awan, benar-benar bisa dapat full sunset, mantap sekali. Oke, kita jalan teman-teman. Rumah makan apa ini? Ini ada namanya Ramayana, rumah makan atau resto Ramayana. Jadi kalau teman-teman di Kuta ini misalnya pengen makan apa, warung, tulis saya di map warteg gitu ya. Nah, pasti banyak pilihan. Saya tadi tulis gitu juga, pengen makan warteg, keluarnya ini warung makan nikmat, sikat bro. Lihat reviewnya di Google Maps ya, udah banyak yang review, terus kemudian kasih lihat menu yang mereka makan, harganya juga pas lah ya. Jadi kita langsung sikat aja ke sana. Nah, ini kita lewat di area market, banyak jualan sudah, money changer, jualan-jualan semua komplit ini. Sedikit cerita teman-teman, saya kalau jalan di area Kuta ini atau Ubud gitu ya, sering dikira turis dari Jepang, jadi sering disapa konnichiwa gitu. Kadang-kadang juga ya udah kita balas juga konnichiwa. Atau kalau enggak ya udah kita langsung angkat tangan dan langsung jalan aja gitu. Oke, udah dekat kayaknya nih. Lihat-lihat map bro. Sedikit tips dari saya buat teman-teman yang explore ke Bali ya, dan berangkat ke sininya naik pesawat, baiknya teman-teman nginep itu di daerah sini ya, di daerah Kuta, karena dia dekat dengan bandara, dia aksesnya gampang gitu. Atau mungkin juga bisa kayak naik kendaraan umum kayak Trans Kuta gitu, kayaknya bisa lewat sini juga. Udah gitu kalau teman-teman mau masuk ke bandaranya juga mungkin naik Gojek juga bisa. Jadi dia punya biaya nggak terlalu mahal, jaraknya pun dekat, akses dekat-dekat sini tuh semua ada dalam jangkauan jalan kaki gitu ya. Apalagi kalau tripnya pendek, cuma weekend 2 hari gitu, nginep daerah sini enak. Setelah kita udah motoran kurang lebih berapa 5-6 hari ini ya, kita ada trip jalan kaki kayak gini juga enak banget teman-teman, di badan jadi gerak ya. Jadi kangen juga untuk backpacking ya. Mungkin kita next bisa lah agendakan untuk kita backpacking kemana gitu ya. Nanti boleh teman-teman yang ada idenya boleh langsung tulis di kolom komentar, kira-kira kita asiknya kemana sih setelah ini ya. Oh, ini mie ayam bakso. Mie ayam bakso nih bro. Makan. Makan pak. Makan bu. Ada rawon. Nggak, ramas aja. Iya. Ya itu boleh. Terus tempe deh bu. Tempe apa? Tempe bacem. Ya bacem. Oke. Ma. Ayo kacang. Nggak boleh deh. Oke. Selamat makan teman-teman semua. Menu saya hari ini ayam apa tadi ibunya bro, rendang ya. Ayam rendang,
Itu tempe bacem sama kacang. Mantap. Wow. Nah, habis makan kita bayar dulu. Iya, luar biasa deh. Pak, bayar Pak. Gini, Sama es teh tawar. 25. Iya. Tak kirain tamu tuh ngomong dulu. Tak kira mau bahasa Inggris. Tak kirain orang Korea. Waduh. Kalau ke pantai sama sendirian paling. Ya sering kayak gitu. Iya. Konnichiwa. Iya. Iya. Mas aku wong Jawa ngono. Jawa di Surabaya. Wes. Yang sambil jalan santai. Iya. Ayo, Pak. Let's go. Sekarang jam 5.21. Info dari Bapak E jam 6. Memang untuk sunset di sini 6.15, teman-teman. Tadi sebelum jalan saya juga udah lihat-lihat untuk di Kuta sini jam 6.15 waktu Indonesia Tengah ya, waktu di Bali gitu. Langitnya brother, om tante lihat tuh, biru banget ya. Ini yang kita cari selama ini. Kemarin awal-awal berangkat, wah hujan, tapi bersyukurlah untuk hari ini kita dapatnya bagus. Nah di sini kalau teman-teman mau cari warung banyak nih, warung-warung yang kayak gini ya. Tuh, harganya juga sama aja kayak di Indomaret ataupun Alfa. Jadi kalau pas lewat butuh sesuatu langsung masuk aja belanja di warung-warung lokal gitu. Oke, kita jalan santai teman-teman. Saya sore ini kita sandalan aja, santai, mau ke pantai ya kan. Sama tas kecil aja buat tas kecil buat bawa air minum. Nanti kalau kurang di dekat sana banyak ya, tinggal kita masuk toko beli aja. Oke, kita lanjut teman-teman karena ini kita punya jalur juga sama. Jadi kita nanti kembali lagi mesti lewat depan penginapan dan sampai sana baru kita lanjut lagi. Lanjut lagi teman-teman, kita udah lewat barusan dari penginapan di Kuta Square ya. Nah ini untuk pertokoan di Kuta Square-nya teman-teman. Jadi tempat penginapan yang saya nginap itu dia punya jaraknya benar-benar dekat sama dari fasilitas-fasilitas kayak misalnya kita mau ke Mart terus makan-makan daerah sini juga udah banyak. Cari yang warung juga ada, jadi semua ada ya tersedia di area dekat tempat nginap ini di Kuta Square. Kita jalan. Untuk sore ini cukup ramai juga karena memang hari Minggu ya teman-teman. Jadi banyak yang jalan-jalan, baik wisatawan mancanegara maupun juga yang lokal. Banyak yang mau sunsetan di pantai Kuta ini. Apalagi cuaca bagus kan. Biru banget bro. Ini semua pada ngumpul. Oke, kita gas terus. Dari penginapan jalan lurus ketemu pertigaan ini teman-teman, kita ambil kiri ya. Ini jadi dari penginapan itu benar-benar lurus belok kiri satu kali aja langsung nyampe di Pantai Kuta. Itu enaknya nginap di penginapan ini. Nama penginapannya H Hostel ya. Nanti kita akan review juga teman-teman. Nanti pas check out saya akan review semua biar jadi info juga buat teman-teman barangkali main ke Kuta dan cari penginapan, mungkin si H Hostel ini bisa jadi salah satu opsi pilihan ya dari banyaknya opsi yang ada di Kuta ini. Let's go. Nih, padat bro. Jam 5.32, matahari masih mentereng sekali teman-teman. Sepertinya kita melipir kanan dulu ya. Kita nyantai dulu nyari-nyari beli-beli apa gitu buat santai nanti di pantai sambil menunggu matahari agak turun ya. Soalnya kalau ini kita ke pantai gosong bro asli. Panas banget ya. Nih UV-nya di Bali memang beda nih.
bisa teman-teman lihat sampai sore ini sampai belakang kita bersih semua. Ini di depan sebelah kiri ada Truntun, ini kayaknya hotel juga, Truntun Kuta. Oke, kita kayaknya mesti pakai cengdem bro, pakai cengdem dulu. Buset, silobat. Nah ini baru agak mendingan. Kilo brother, kita intip dulu sedikit ya, habis itu baru kita lanjut jalan di bagian yang sini aja, karena yang sana bisa kebakar kita nanti. Oke, seperti inilah teman-teman suasana sore hari jam 5:30. Ini untuk pantainya sekarang sudah dibuatkan jalan setapak ini atau paving buat pejalan kaki. Mau di sana juga bisa sih ya, tapi ini airnya kayaknya lagi pasang sih. Kalau airnya lagi surut biasanya untuk pasirnya lebih area buat jalan itu lebih banyak ya, airnya agak masih jauh di bawah gitu. Ini di sebelah kanan saya ya, di sebelah kiri teman-teman sudah banyak jualan sudah. Ini ada surfing, di sini bisa les surfing juga. Ada bakso, ya. Ada minuman dingin, semua udah ada di sini. Yang mulai dari alkohol, non alkohol semua ada. Ya. Ini ada surf lesson nih, teman-teman lihat. Ya. Yang teman-teman lihat ada papan-papan selancar, nah itu semuanya. Mereka bisa les surfing. Saya nggak tahu untuk satu kali les berapa teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba, boleh komen-komen ya berapa harga satu sesi di sini. Ada Indomaret Point itu bro, kita menuju sana aja sambil menunggu matahari sun about to set, baru kita keluar ke pantai ya. Soalnya ini kalau kita nunggu lama bro, masih lama, ada setengah jam lebih kayaknya ini, 40 menit nyantai dulu. Masuk. Wah, enak banget nyos bro. Adem banget. Nyari apa nih kita? Tadi makan udah. Beli minuman apa di sini? Kita larutan bro, biar seger di tenggorokan. Makasih mbak. Sorry. Sekarang udah jam 5.57 teman-teman. Matahari udah semakin turun, semakin cantik ini. Kita langsung jalan aja, jangan lupa buang sampah. Sama-sama kita enjoy sunset atau sore. Yes.